Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Industri, kelas Ekonomi Syariah 5G yang diampu oleh Bapak Hadi Ma'ruf MPD Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Ramadullah Tulungagung. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai strategi diskriminasi harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprila Wandansari NIM 293 akan menjelaskan mengenai apa saja yang terdapat dalam pendahuluan materi strategi diskriminasi harga. Diskriminasi harga merupakan strategi bisnis yang dijalankan oleh produsen dengan menjual output yang sama pada tingkat harga jual yang berbeda-beda. Namun, perusahaan industri yang menjual output dalam pasar pada tingkat harga yang berbeda-beda tersebut memiliki ongkos produksi yang bersifat identik satu sama lainnya. Strategi ini umumnya dijalankan oleh industri monopolis guna menguasai pasar sehingga dapat lebih mudah mewujudkan tujuan bisnis yang telah ditentukannya. Namun, dalam praktiknya, setiap perusahaan yang berada dalam industri tersebut dapat saja menjalankan praktik diskriminasi harga ini sepanjang keadaannya memungkinkan. Selanjutnya, diskriminasi harga derajat pertama dan kedua. Pada strategi diskriminasi harga derajat pertama, monopoli menjual outputnya pada tingkat yang lebih tinggi kepada sejumlah pembeli tertentu yang bersedia membeli output tersebut. Selanjutnya, sisa output dijual kepada pembeli. Pembeli tanya pada tingkat harga yang lebih rendah. Selanjutnya, pada strategi diskriminasi harga, derajat kedua monopolis dihadapkan kepada stasiun menjual outputnya pada tingkat harga yang berbeda-beda berdasarkan kelompok barang. Barang-barang yang akan dijual di pasar diatur menurut kelompok-kelompok barang tertentu. Saya Maharani Dwi Pratiwi NIM 303 akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu tentang diskriminasi harga derajat ketiga. Pada strategi diskriminasi harga derajat ketiga, harga jual pasar ditentukan oleh monopoli secara berbeda-beda menurut wilayah, pasar atau segmentasi pasar yang berbeda-beda pula. Untuk kurvanya, teman-teman bisa melihat di makalah. Penerapan strategi diskriminasi harga derajat ketiga telah menyebabkan keuntungan produsen bertambah. Luas jumlah output pasar monopolis menjadi GD plus GDT. Dengan setelah diterapkan strategi diskriminasi harga derajat ketiga, jumlah keuntungan monopolis juga turut mengalami pertambahan dari output sebanyak QM plus QMT. Namun, pasar bertambah dari setelah diterapkan strategi diskriminasi harga derajat ketiga. Jumlah output pasar monopolis menjadi GD plus GDT. Dengan demikian, jumlah keuntungan monopolis juga turut mengalami peningkatan. Baik, untuk poin selanjutnya adalah diskriminasi harga dan pasar internasional. Diskriminasi harga tidak hanya terjadi pada pasar output dalam negeri saja, namun juga sudah ke pasar luar negeri. Politik dumping merupakan penjualan output pada pasar dalam negeri dengan harga jual yang mahal, sementara di pasar luar negeri dijual dengan harga yang murah tanpa ada hubungan dengan biaya produksi serta distribusi. Taktik tersebut merupakan praktek strategi diskriminasi harga yang pada dunia bisnis melalui batasan pasar modal. Terdapat beberapa bentuk dari penetapan harga diskriminasi menurut Klotter dan Keller. Yang pertama yaitu penetapan harga berdasarkan segmen pelanggan, berdasarkan bentuk produk, berdasarkan citra, berdasarkan saluran, berdasarkan lokasi dan harga, dan berdasarkan waktu. Dampak dari diskriminasi harga dapat mengganggu persaingan antara lain. Yang pertama, penjual yang menguasai pasar bisa mendesak para pesaing-pesaing dari pasar melalui strategi diskriminasi harga tersebut, yang mana penjual lebih mementingkan pembeli tertentu, kemudian menimbulkan jalur-jalur pemasukan diblokir karena diskriminasi yang telah dilakukan. Yang kedua adalah diskriminasi bisa atau dapat mengakibatkan suatu pelaku usaha yang didiskriminasi hilang dari pasar dalam waktu yang cukup lama. Sekian penjelasan materi dari kami mengenai strategi diskriminasi harga.
Semoga materi yang telah kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.